Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu perubahan kecil dalam regulasi bisa mengguncang strategi tim sebesar Arsenal? Di tengah persiapan matang menghadapi musim baru, Premier League justru memperkenalkan aturan baru yang mengubah cara tim-tim mengeksekusi set piece secara signifikan. Aturan ini bukan sekedar formalitas, dampaknya langsung terasa di lapangan, terutama bagi tim yang selama ini mengandalkan kekuatan fisik dan kecermatan di bola mati. Berdasarkan laporan The Times, wasit Liga Premier Inggris kini akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran seperti menarik atau memegang lawan saat situasi bola mati atau set piece menyusul masukan dari klub-klub peserta. Tindakan seperti memeluk lawan dengan kedua tangan, lebih memperhatikan gerakan tubuh lawan daripada mengincar bola, serta memegang lawan hingga menghambat pergerakan penyerang, sekarang akan langsung dianggap sebagai pelanggaran. Perubahan ini muncul seiring meningkatnya peran bola mati sebagai peluang mencetak gol. Banyak klub kini memperkerjakan pelatih spesialis bola mati demi keunggulan ekstra. Arsenal, Crystal Palace, dan Aston Villa termasuk di antara tim yang musim lalu rajin mencetak gol lewat tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam. VAR akan tetap memeriksa situasi penalti, namun ambang batas intervensi tetap tinggi kecuali terjadi kesalahan yang jelas dan nyata. Selain itu, musim ini wasit akan didukung oleh teknologi offside semi-otomatis yang diharapkan memangkas waktu tunggu yang kerap membuat para supporter frustasi. Liga Premier Inggris berharap aturan baru ini cukup jelas dan diterapkan oleh wasit secara konsisten. Namun, klub-klub biasanya cepat menemukan celah. Laga Liverpool kontra Bournemouth hari ini bisa menjadi gambaran awal bagaimana wasit akan mengawasi situasi bola mati musim 2025-2026. Aturan baru ini jelas memaksa Mikel Arteta untuk memutar otak, bukan hanya dalam taktik, tapi juga dalam menyusun komposisi pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan. Lalu, dengan skuad yang sudah diperkuat di berbagai lini, mampukah Arsenal tetap tampil dominan? Sebelumnya, Arsenal menyambut musim 2025-2026 dengan tekad kuat usai menjalani bursa transfer musim panas yang cukup agresif. Di bawah komando Mikel Arteta, The Gunners akan memulai perjalanan mereka di Premier League pada Sabtu, 16 Agustus 2025 dini hari, dengan komposisi pemain yang diperbarui hampir di seluruh lini. Target utamanya jelas, mengakhiri paceklik gelar usai 3 musim beruntun hanya finish sebagai runner-up. Perubahan terbesar terjadi di lini tengah dan pertahanan. Salah satu rekrutan kunci adalah gelandang bertahan asal Spanyol, Martin Zubimendi, yang didatangkan dari Real Sociedad dengan mahar sekitar 60 juta pound sterling atau setara 1,27 triliun rupiah. Zubimendi diharapkan mampu menjadi pengatur tempo permainan sekaligus memperkuat transisi bertahan dan menyerang. Di posisi penjaga gawang, Arsenal mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan bandrol 5 juta pound sterling atau 106 miliar sebagai pelapis David Raya. Sementara itu, Christian Norgard dari Brentford juga merapat dengan harga 12 juta pound sterling atau 255 miliar untuk menambah opsi di lini tengah berkat kemampuan bertahannya yang solid. Sektor serangan tak luput dari perhatian. The Gunners mengamankan tanda tangan Noni Madueke dari Chelsea untuk menambah variasi serangan sayap, serta Victor Gyökeres dari Sporting CP yang diplot sebagai penyerang utama baru. Gyökeres diharapkan memberikan dimensi berbeda lewat kecepatan dan gaya bermain langsung yang bisa mengancam pertahanan lawan di skema serangan balik. Pertahanan juga diperkuat dengan kedatangan Christian Mosquera dari Valencia. Dengan kombinasi bek muda dan berpengalaman, Arteta optimis Arsenal akan lebih solid menghadapi jadwal padat musim ini. Arteta diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan gaya permainan penguasaan bola, pressing tinggi, serta penggunaan back sayap inverted yang masuk ke tengah saat membangun serangan. Kehadiran Zubimendi memberi opsi distribusi bola lebih cepat ke lini depan, mengatasi masalah kreativitas yang kerap muncul saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Lebih lanjut, salah satu ciri utama gaya bermain Arsenal adalah penggunaan back sayap terbalik yang masuk ke lini tengah dalam fase build-up, sementara The Gunners akan kembali menjadi ancaman dari bola mati musim ini. Mereka juga kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain yang paling agresif dalam menekan lawan saat tidak menguasai bola. Untuk itu, ini dia prediksi line up Arsenal musim 2025-2026. David Raya tetap jadi andalan di Mister Gawang. Di lini belakang, kombinasi Jurrien Timber, Saliba, Gabriel, dan Lewis Kelly menghadirkan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda. Di lini tengah,
Trio Zubimendi, Odegaard, dan Rice jadi motor permainan dengan perpaduan fisik, ketenangan, dan kekuatan. Sementara di depan, Saka dan Martinelli menyisir sisi sayap menyuplai striker baru Victor Gyökeres yang jadi tumpuan gol utama. Dengan susunan pemain baru yang solid, Arsenal kini punya amunisi lengkap di semua lini. Salah satu yang paling disorot adalah Victor Gyökeres, striker anyar yang diharapkan jadi mesin gol utama musim ini. Meski masih butuh waktu adaptasi, performanya mulai menuai pujian. Bahkan, legenda Arsenal pun puji transformasi Gyökeres dan meminta penggemar untuk bersabar. Thierry Henry melihat Victor Gyökeres sebagai kepingan terakhir puzzle Arsenal musim ini. Striker anyar asal Swedia itu dinilai punya kombinasi fisik, mental, dan insting gol yang membuatnya cocok untuk mengisi lini depan The Gunners. Rekornya di Portugal memang menakjubkan, 97 gol dari 102 pertandingan. Sebuah transformasi besar bagi pemain yang dulu sempat gagal menembus tim utama Brighton dan hanya menemukan ketajamannya di Coventry City dengan 40 gol dalam 97 laga. Rahasia fisik bugar Gyökeres terjaga lewat rutinitas ketat di gym pribadinya di Lisbon. Bahkan sebelum kepindahannya disahkan pada 26 Juni lalu, ia mengaku hanya fokus makan, tidur, dan berlatih demi siap membela Arsenal. Dia sudah tahu rasanya kesulitan di Inggris, pernah gagal lalu bangkit. Sekarang dia kembali dengan tubuh yang lebih kuat, percaya diri, dan pengalaman yang matang. Arsenal adalah tim yang menciptakan banyak peluang, dan dia adalah predator di kotak penalti, ujar Henry. Harapan tinggi pun langsung dipasang fans. Nomor punggung 14 milik Henry kini melekat di punggung Gyökeres. Debutnya berjalan manis dengan 1 gol di laga uji coba melawan Athletic Bilbao yang berakhir 3-0. Namun Henry memberi peringatan, perjalanan striker 27 tahun itu tidak selalu mulus. Sang legenda meminta fans menahan ekspektasi terlalu tinggi di awal musim. Sementara itu, statement lain juga datang dari legenda sepak bola Inggris Gary Neville. Ia yakin pemain Arsenal Victor Gyökeres akan mencetak lebih banyak gol musim ini daripada Benjamin Sesko dari United. Saya rasa karir Gyökeres sudah sedikit lebih matang. Saya rasa jika Sesko mencetak 10 gol dan Mbeumo serta Kuna berkontribusi, saya tetap berpikir itu hasil yang luar biasa. Saya bilang 15 gol adalah hasil yang bagus untuk Gyökeres. Dan alasan saya mengatakan itu karena Arsenal akan menciptakan lebih banyak peluang dan memiliki tim yang jauh lebih baik, ujarnya. Arsenal akan membuka Premier League musim ini dengan laga tandang ke markas Manchester United. Gyökeres sudah berada di sorotan. Jika mampu membuktikan diri, ia bisa saja menjadi ikon baru di Emirates, meneruskan warisan sang legenda.